Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nurhofifa, NIM 12300210024. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sel-sel darah dan sistem limfatik. Sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. 1. Ada sel hewan. Sel hewan termasuk ke dalam sel eukariotik karena memiliki membran inti sel. Sel hewan juga memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Ciri-ciri sel hewan. 1. Tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki plastida. 2. Bentuk sel tidak tetap. 3. Memiliki sentriol yang tidak ditemukan pada sel tumbuhan. Organel sel. 1. Ada sitoskeleton, fungsinya pemeliharaan bentuk sel dan tempat peletakan organel. 2. Ada membran sel, fungsinya untuk melindungi sel dan menerima rangsangan dari luar sel. 3. Nukleus, fungsinya untuk sintesis DNA dan RNA. 4. Sitoplasma, fungsinya untuk cairan di dalam sel di mana terdapat organel-organel sel serta tempat metabolisme sel berlangsung. 5. Retikulum endoplasma, fungsinya untuk sintesis dan sekresi protein. 6. Ribosom, fungsinya untuk sintesis polipeptida dan sintesis protein. 7. Ada badan Golgi, fungsinya untuk modifikasi dan transport makromolekul. 8. Ada lisosom, fungsinya untuk mencerna makanan. 9. Ada mitokondria, fungsinya untuk tempat perubahan energi kimia makanan menjadi ATP dan respirasi sel. 10. Ada vakuola, fungsinya berperan dalam pencernaan sel dan keseimbangan cairan sel. 11. Ada sentriol, fungsinya pembelahan sel dan pergerakan sel. 12. Ada sentrosom, fungsinya untuk pembelahan sel. 13. Ada mikrofilamen, fungsinya untuk pergerakan sel dan eksositosis. 2. Ada sel tumbuhan, merupakan bagian terkecil dari setiap organ tumbuhan. Sel tumbuhan adalah penggerak dari suatu tumbuhan itu sendiri. Sel tumbuhan cukup berbeda dengan sel organisme eukariotik lainnya. Bagian-bagian sel tumbuhan. 1. Ada membran sel. 2. Dinding sel. 3. Plasmodesmata. 4. Ada vakuola. 5. Plastida. 6. Badan Golgi. 7. Ribosom. 8. Retikulum endoplasma. 9. Mitokondrion. 10. Mikrotubula. 11. Mikrofilamen. 12. Lisosom. 13. Tubuh mikro. 14. Hialoplasma. 15. Ada nukleus. Darah. Darah merupakan cairan yang terdapat dalam tubuh yang berfungsi untuk mengirimkan zat-zat serta oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan-jaringan tubuh. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Hematopoiesis pada manusia terdiri atas beberapa periode. 1. Ada mesoblastik. Dari embrio umur 2-10 minggu terjadi di dalam yolk sac yang dihasilkan adalah HbG1, HbG2, dan Hb Portland. 2. Ada hepatik. Dimulai sejak embrio umur 6 minggu terjadi di hati, sedangkan pada limfa terjadi pada umur 12 minggu dengan produksi yang lebih sedikit dari hati. 3. Ada mieloid. Dimulai pada usia kehamilan 20 minggu terjadi di dalam sumsum tulang, kelenjar limfonodi, dan timus. Pada keadaan sewaktu tubuh kehilangan darah yang sangat banyak, sumsum kuning
dapat diubah kembali menjadi sumsum merah untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Sumsum merah terdiri dari jaringan fibrosa yang berisi sel hematopoietik atau sel-sel yang memproduksi sel darah. Ini merupakan tempat diproduksinya sel darah merah, keping darah, dan sebagian besar sel darah putih. Pembentukan sel darah. 1. Ada eritrosit. Eritrosit dibentuk di sumsum tulang. Komponen terpenting eritrosit adalah hemoglobin atau Hb yang terdiri atas heme atau zat besi Fe dan globin atau protein. Hemoglobin berfungsi mengikat dan membawa O2 dari paru-paru ke jaringan serta mengikat dan membawa CO2 dari jaringan ke paru-paru. 2. Ada leukosit atau sel darah putih. Pembentukan dan maturasi granulosit terjadi dalam sumsum tulang. Agranulosit dibentuk dalam sumsum tulang, tetapi maturasinya pada sebagian tipe agranulosit terjadi dalam sumsum tulang, sedangkan tipe agranulosit lainnya terjadi pada jaringan limfoid. 3. Ada trombosit. Trombosit terjadi pembentukan trombosit di sumsum tulang. Sistem limfatik. Sistem limfatik berperan penting dalam membentuk kekebalan atau imunitas tubuh. Di dalam sistem limfatik terdapat berbagai jenis organ yang berperan dalam menghasilkan, menyimpan maupun menyebarkan sel darah putih ke berbagai bagian tubuh guna melawan kuman penyebab penyakit. Sistem limfatik atau sistem getah bening merupakan bagian utama dalam sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang baik dapat melindungi tubuh dari infeksi. Beberapa fungsi utama dari sistem limfatik adalah 1. Melawan berbagai penyebab infeksi. 2. Mendeteksi keberadaan sel kanker. 3. Mengatur keseimbangan cairan tubuh. 4. Menyerap sebagian lemak dari makanan di dalam usus. Sistem limfatik tersusun dari beberapa macam organ yang terdiri dari 1. Sumsum tulang dan kelenjar timus. Sumsum tulang dan kelenjar timus merupakan organ yang berperan penting dalam kekebalan tubuh dan berperan sebagai kunci utama sistem limfatik. 2. Ada limpa. Limpa merupakan organ terbesar di dalam sistem limfatik. Organ yang terletak di sebelah kiri lambung ini bertugas untuk menyaring dan memonitor darah dalam tubuh. 3. Ada kelenjar dan pembuluh getah bening. Di dalam tubuh, sel-sel darah putih yang dihasilkan oleh sistem limfatik akan bergerak melalui cairan getah bening atau cairan limfatik. Cairan ini tersebar melalui pembuluh getah bening. Sekian penjelasan mengenai perkembangan sel-sel darah dan sistem limfatik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.